Oke, ya kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya di video yang ini saya akan menjelaskan bagaimana eh, memberikan notifikasi ke user. Ya, yang pertama adalah dengan menggunakan torch atau flashlight yang terdapat pada kamera di smartphone. Terus yang kedua adalah mengeluarkan bunyi, dan yang ketiga adalah getar. Ya, lampu, bunyi, getar. Oke, kita mau modifikasi layout yang sudah kita buat di video yang pertama. Kita mau tambahkan 3 button yang mewakili 3 fungsi yang tadi ya. Oke, jadi kita mau tambahkan beberapa button, 3 button. Oke, ini sudah 2. Ini button yang ketiga. Oke, biar teratur, saya mau buat biar teratur ya, 24, ini 24, di sini juga 24. Oke, nah yang button yang ini tuh saya ubah namanya jadi button like. ID-nya ya saya ubah. Terus teksnya juga saya ubah jadi like. Terus button yang kedua, button vibrate. Teksnya vibrate. Button yang ini adalah button sound. Yang teksnya saya ubah jadi sound. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita butuh 3 metode untuk melakukan fungsi like, vibrate, dan sound ini. Oke, di sini saya tambahkan public void light view. Oke, ini saya tinggal copy paste aja untuk 3 fungsi yang lain. Vibrate, sound. Oke, nah setelah itu kemudian saya pasangkan ke on click-nya. Oke, sini light, vibrate, dan sound ke sound. Oke, jadi ini baru kita sematkan atau tempelkan metodenya. Tapi isi dari metodenya atau fungsinya itu belum ada. Nah, yang pertama adalah kita mau coba yang like. Yang like ini menggunakan kamera pada Android ya. Oke, kita butuh variabel global di sini atau field camera manager. Terus string kamera ID sama dengan 0, private toggle. Oh,
button. Oke, ada perubahan. Nah, untuk like-nya ini saya ganti dengan toggle button. Toggle button. Oke. Oke, saya perlu ulangi lagi atur. Untuk tosnya ya di sini. Oke, 24 juga. Selanjutnya ID-nya saya perlu lagi ubah button light. Oke, teksnya light. Ya, walaupun nggak ngaruh ya. Selanjutnya kita kembali ke main menu, toggle button. Nah, sekarang kita perlu cek karena tidak semua mendukung flashlight ya. Tidak semua versi Android mendukung flashlight. Jadi itu yang kita melakukan di sini. Pada saat on create kita mau cek hal tersebut. Nah, button light-nya, oke, toggle button sini. Kita find view by ID, RID, button light. Oke. Ya, daripada beda, kita mau ubah aja nih. Button light. Biar gampang diingat. Kemudian kita perlu cek di sini build version stk integer. Kalau nggak salah minimal harus versi build version code. Buat 3. Oke, saya perlu cek dulu ya di Gradle-nya, build Gradle. Bukan yang ini. Minimal versi 21. 21 itu apa ya? Lollipop apa ya? Oh ya, oke, Lollipop. Camera Manager. This get system service context camera service. Oke, nah ini perlu kita casting. Kemudian kamera ID-nya kita dapatkan. Get kamera. Oke. Kita perlu yang namanya metode get camera ID. Ya, get camera ID. Ini saya perlu buat nih di sini. Di bawahnya. Public
string get camera ID. Oke. Oke, try catch camera access exception print text trace return null. Oke, ini ada error. Kenapa? Oh, is never thrown. Oke, karena kita belum buat implementasinya. String ID. Jadi kemungkinan ada beberapa kamera dalam satu HP ya. Jadi kamera manager get camera ID list. Oke, for string ID untuk setiap ID di IDS kita dapatkan kamera karakteristiknya, kemudian C, terus kamera manager get kamera karakteristik by ID-nya. Setelah itu kita cek boolean flash available ya. Karakteristiknya get kamera karakteristik flash info available, kemudian facing direction nya si get kamera karakteristik lens facing. Lens facing ya, lens facing maksudnya di sini yang penting ada kameranya. If flash available, if flash not available ya, flash not available, okay, if flash available, ini mana-mana aja nih flash available, whatever direction we just use the camera, the light. Okay, so we just return the ID here. Oke, jadi kalau misalnya nggak ada, jadi dia akan return null. Oke. Oke, saya coba cek ya lens facing.
mungkin kita coba aja nih, langsung aja if lens facing front ya. Oke. Touch nggak apa-apa lah ini. Oke, ini aja lah. Flash available, kita return ID-nya. Ya ini udah cukup sih. Setelah dapat kamera ID-nya, if kamera ID sama dengan 0, then karena 0 ya berarti kita toast ya. Kita sampaikan pesan toast make text. This flashlight tidak tersedia. Oke, terus make shot aja show. Terus button like-nya set enable sama dengan false. Ada metode yang lain nggak? Disable. Nggak ada. Oke. Else. Else berarti button light set enable sama dengan true. Oke. Oh ya, terus di sini ada kemungkinan lain juga. Jadi kalau misalnya bukan versi lollipop ya, berarti button like-nya set enable-nya false juga. Oke, nah ini udah. Nah sekarang kita mau buat metode untuk flashlight-nya. Ya, kita sudah buat ya di bagian bawah. Nah ini light-nya. Langsung aja ya. Oh, kita perlu cek juga di sini karena bisa jadi error. If try camera manager set touch mode camera ID button light is check, disesuai dengan kondisi dari kameranya. Toggle buttonnya ya. Oke, sini kemudian catch. Oke, call requires API level 23. Oke, ya berarti ada yang mesti kita ubah nih. Minimal API 23. Oke, saya synchronize. 23.
catch camera access exception di print stack trace. Oke, udah synchronize-nya udah selesai. Oke, ini untuk yang light ya. Vibrate sound. Android, oh ya, kita lupa nih, saya belum sematkan on click light. Oh, ini teksnya nggak usah. Oh, constraint-nya belum kita buat. Iya, benar. Oke. Udah, harusnya udah nggak ada error di sini. Iya, benar. Oke, ini untuk like-nya kita sudah buat. Selanjutnya, saya mau buat langsungan aja ya semuanya. Baru setelah itu, saya akan tunjukkan hasilnya. Nah, selanjutnya adalah vibrate. Vibrate kayaknya mudah nih. Vibrate. Jadi di sini ada vibrator. Nah, get system service. Vibrator service. Oke, vibratornya vibrate berapa detik nih? 1000 millisecond, 1 detik. Oke, ini error. Nah, add permission vibrate. Jadi dia minta supaya ada permission vibrate. Saya klik ya. Nanti di manifestnya, Android manifest itu sini ya. Jadi dia nanti ya ini otomatis ditambahkan permission untuk melakukan vibration. Oke, itu untuk vibrate. Terus untuk sound. Kita mau supaya pada saat buttonnya diklik, itu Android-nya akan mengeluarkan bunyi notifikasi. Notifikasinya notifikasi default aja yang diset di masing-masing HP. Oke, pertama adalah kita mau supaya notification sound-nya itu adalah yang tipe notifikasi. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mendapatkan URI-nya atau Universal Resource Identifier, URI ya. URI notification
sound URI, ringtone manager, get default URI, ringtone manager, type-nya adalah notification. Oke, biar sound notification. Notification sound URI. Oke. Ringtone manager. Kita dapatkan get ringtone-nya. Get ringtone, get application context, notification sound URI. Kita dapatkan ringtone-nya. Yang pertama itu notification sound URI itu adalah alamatnya, sedangkan ringtone-nya itu adalah filenya ya. Semacam filenya. Kemudian ringtone-nya kita play setelah itu. Oke. Ini untuk soundnya. Oke, kayaknya udah sih. Ini sound udah, vibrate sudah. Terus yang light-nya juga udah. Nah, sekarang kita mau coba untuk jalankan. Oke, ini adalah aplikasinya. Ini toolsnya ya, yang tadi. Kemudian, oke, ya karena ini adalah emulator, kayaknya ada masalah. Oke, saya coba jalankan lagi. Vibrate. Ya, berhubung kita tidak bisa melihat ada vibrate-nya nggak ya sini? Display selular. Ya, susah juga untuk melihat vibrate-nya di sini. Kalian tidak, kalau sound ini bisa sih. Oke, saya coba ya. Oke, untuk soundnya bisa, vibrate-nya tidak bisa dicek di emulator. Kemudian untuk torch-nya, ini saya coba debug. Kira-kira kesalahannya di mana? Oke, ini udah. Merah ID ada 0. Sorry, ada kesalahan logika di sini. Saya jalankan ulang sekali lagi.
Oke. Oh, benar ya, kalau ada ID sama dengan 0. Oke, sebenarnya udah benar sih. Saya ulang. Enable true. Berarti kesalahannya pada saat di sini. Pada saat di sini kan, atau di sini nih. Wah, yang ini kesalahannya. Harusnya kalau flash available dia return ID. Kalau nggak ada ya nanti dia akan terus iterasi dari ID yang ada. Kemudian kalau misalnya tidak ketemu ya dia nanti dia akan return null. Oke. Oke. Kamera ID harusnya 0 sih. Oh, ada 1. Oh, bisa juga ya. Oke, continue. Nanti di sini. Wait. Saya on ya. Oke, dia masuk. Oke. Oke, ini value-nya mtext on. I is check. Check it through ya, udah. Check through. Harusnya oke, ini saya cuma cara ngeceknya gimana, saya juga kurang tahu nih. Nggak susah ngeceknya. Ini mesti coba di HP nih. Oke. Jadi kalau di sini tuh nggak kelihatan. Sama vibrate-nya juga mesti coba di HP. Oke, ya harusnya tidak ada masalah sih. Oke, nah ini adalah Samsung Flow ya, Smart View Samsung Flow. Jadi ini terhubung ke HP saya. Nah, ini aplikasi yang saya buat dan sudah jadi, gitu kan. Ini toastnya ya. Ini soundnya. Oke, saya coba tes sound. Oke.
Kalian bisa dengar kan soundnya? Nah, sekarang vibrate. Ini langsung dari HP saya. Oke ya, saya tempel. Kalau bisa kedengaran berarti ya berhasil di HP saya. Kemudian untuk torchnya ya karena ini ya kalian nggak bisa lihat juga sih. Tapi di sini berhasil ya, torchnya jalan, jadi center lampunya itu jalan. Jadi kalian bisa langsung coba jalankan di HP ya dan lihat hasilnya. Oke, jadi ya demikian untuk pertemuan kali ini. Ya, jadi hanya ada 2 video. Jadi silakan nanti dicek ya. Oh ya, satu lagi. Tadi kan yang di sini 23 ya. Diminta minimal 23. Harusnya di sini kalian ganti juga jadi 23. M ya. Marshmallow. M di sini M. Oke. Nah. Oke ya, jadi demikian pertemuan kali ini mengenai notifikasi dan apa tadi? Ya, mengenai notifikasi ya.